Bagaimana jika seseorang yang kamu cari selama bertahun-tahun ternyata berdiri di depanmu setiap hari tanpa kamu sadari? Bagaimana jika cinta pertama yang tak pernah selesai justru datang kembali dalam wujud yang paling tak terduga sebagai atasanmu sendiri? Tapi, apa yang akan kamu lakukan ketika perasaan itu justru mengancam masa depan kalian berdua? Sebelum kita mulai kisah yang penuh kejutan dan air mata ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Karena siapa tahu, kisah cinta seperti ini pernah juga terjadi padamu atau orang terdekatmu. Sekarang, siapkan hatimu. Karena cerita ini akan menyentuh bagian terdalam dari yang pernah kamu sebut rindu yang tertunda. Matahari baru saja naik ketika Ari tiba di kantor dengan napas yang masih tersengal. Ia baru saja melompat turun dari bus kota yang penuh sesak. Kemeja biru langitnya basah oleh keringat, rambutnya sedikit berantakan karena angin pagi yang tak bersahabat. Tapi, seperti biasa, ia tidak peduli, asalkan tidak terlambat. Ia menatap bangunan kaca menjulang di hadapannya kantor tempatnya bekerja selama 2 tahun terakhir. PT Lestari Abadi Properti, perusahaan pengembang real estate berskala nasional. Disinilah Ari menjadi seorang asisten pribadi, bukan jabatan tinggi, bukan pula pekerjaan impian bagi kebanyakan orang, tapi baginya ini sudah lebih dari cukup. Ia bisa membantu ibunya di Banjarnegara, menyisihkan sedikit untuk adiknya yang masih sekolah, dan menyambung hidup di kota besar yang keras ini. Pagi itu, suasana kantor tampak berbeda. Langkah para karyawan lebih tergesa, raut wajah mereka lebih tegang dari biasanya, beberapa meja dipenuhi bunga dan suguhan kecil yang tampak seperti jamuan penyambutan. Ari menghampiri temannya, Lucky, yang duduk di meja sebelahnya. Ada apa sih? Kok kayak mau pesta? Lucky menoleh sambil menyuapkan roti ke mulutnya. Bos besar dari Jakarta mau datang hari ini. Katanya beliau bakal pindah ke cabang Semarang dan langsung ambil alih operasional. Loh, bukannya Pak Ganil masih jadi kepala cabang? Tanya Ari heran. Udah pensiun minggu lalu. Nggak kamu baca memo HRD kemarin? Ari menggaruk tengkuknya. Aku baru pulang dari Banjarnegara, sinyal di desa susah, baru buka email tadi pagi. Belum sempat Lucky menjawab, suara langkah cepat dan sepatu hat tinggi terdengar dari koridor. Semua orang sontak berdiri. Ari ikut bangkit, menata posisi dasinya. Seorang wanita muncul di ambang pintu, diiringi oleh kepala HRD dan 2 staf manajemen. Langkahnya mantap, penampilannya elegan, rambut panjang bergelombang disanggul rapi, mata tajam namun tenang. Ia mengenakan blazer hitam di atas blus putih. Sederhana, serta celana kain yang mempertegas postur tubuhnya yang tinggi dan berwibawa. Aura kepemimpinannya terasa begitu kuat dan familiar. Selamat pagi semuanya, sapa wanita itu. Suaranya tegas, tapi ada kehangatan yang samar di dalamnya. Perkenalkan, saya Cinta Laras. Mulai hari ini, saya akan memimpin cabang Semarang. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Ari merasa detak jantungnya melonjak aneh. Nama itu, suara itu, senyum itu. Ia menelan ludah. Ada getaran kecil yang menjalari dadanya, tapi ia menepisnya cepat-cepat. Mungkin hanya kebetulan. Dunia ini terlalu luas untuk menyimpan harapan-harapan lama yang belum selesai. Setelah sesi penyambutan selesai, kepala HRD mendekati Ai. Hai, kamu yang akan jadi asisten langsung Bu Cinta mulai hari ini. Ari hampir menjatuhkan map yang baru saja ia ambil. Saya, Pak. Tapi, kenapa saya? Kamu sudah tahu sistem kantor ini luar dalam. Bu Cinta butuh asisten
yang bisa langsung menyesuaikan diri, dan kamu termasuk yang paling cepat tanggap. Anggap saja ini promosi kepercayaan. Ari mengangguk pelan, meskipun hatinya sedikit goyah, bekerja dekat dengan atasan baru. Dan wanita pula. Ia bukan tipikal yang luwes bicara, apalagi menghadapi orang penting. Hari itu berjalan seperti dalam kabut. Ari diperkenalkan secara resmi pada Cinta. Mereka berjabat tangan. Telapak tangan wanita itu dingin namun lembut. Saat mata mereka bertemu, Ari merasa seperti tenggelam dalam sesuatu yang lama. Sesuatu yang nyaris terlupakan. Cinta menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Kamu asli Semarang?" Ari menggeleng. "Dari Banjarnegara, Bud baru 2 tahun di sini." "Banjarnegara?" Cinta mengulang, matanya sedikit menyipit. "Aku pernah punya teman sekolah dari sana." "Oh ya, siapa namanya?" Cinta tersenyum samar. "Larasati, tapi entahlah, dia mungkin sudah lupa aku." Ari tercekat, tenggorokannya kering. Tapi ia berusaha tetap tenang. Nama itu menghantam dadanya seperti hantaman ombak yang menghancurkan. "Karan? Larasati?" Nama itu tak asing, terlalu akrab, terlalu dalam. Namun, ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Ini bisa saja kebetulan. Lagi pula, Larasati yang ia kenal dulu adalah gadis sederhana yang jauh dari gaya modern seperti wanita di hadapannya ini. Waktu berjalan lambat. Ari membantu menata dokumen kerja Cinta, mengatur jadwal rapat, menyusun laporan bulanan. Dalam semua kegiatan itu, Cinta selalu bersikap sopan dan profesional. Tapi sesekali, saat mereka berbincang ringan di sela waktu, ada percikan keakraban yang aneh, seolah mereka bukan dua orang asing, seperti saat makan siang di ruang rapat. "Kamu suka pempek mendoan?" tanya Cinta tiba-tiba sambil menunjuk kotak makan Ari. Ari tersenyum. "Makanan favorit saya." "Bu," Cinta tertawa kecil. "Aku juga. Dulu waktu SD, aku sering rebutan tempe mendoan sama teman sebangku. Namanya Ari, anak Banjarnegara juga." Jantung Ari seakan berhenti berdetak sesak. "Wah, dunia sempit ya, Bu?" Jawabnya cepat, sambil menunduk dalam-dalam. "Iya," gumam Cinta sambil menatapnya. "Mungkin kita pernah ketemu sebelumnya, siapa tahu." Ari pura-pura tersenyum. Tapi isi kepalanya kini berputar-putar. Nama, tempat, kenangan, semua berserakan seperti potongan puzzle yang belum selesai dirangkai. Hari mulai sore. Kantor perlahan sepi. Cinta masih duduk di ruangannya, sementara Ari menyelesaikan laporan terakhir. Sebelum pulang, Cinta berkata pelan, "Terima kasih untuk hari ini, Ari. Kamu membuat hariku lebih mudah." Ari menatapnya. "Sama-sama, Bu." Ia ingin bertanya, ingin menyebut nama Larasati dan menantangnya untuk menjawab, tapi mulutnya terlalu takut, terlalu ragu. Malam itu, di kamar kos kecilnya, Ari membuka album foto tua yang selalu ia simpan di bawah bantal. Foto usang dari masa SD. Di sana, berdiri seorang gadis kecil dengan mata cerah dan senyum lebar. Di bawah fotonya tertulis nama yang membuat dadanya kembali sesak. "Larasati, sahabat terbaik." Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Ari berdoa agar waktu benar-benar mempertemukan mereka kembali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang tak kunjung usai bagi Ari. Ia masih tak percaya bahwa kini ia bekerja sedekat ini dengan seorang wanita yang sangat mungkin adalah Larasati, sahabat kecilnya yang dulu menghilang tanpa pamit. Tapi dalam setiap detik bersama Cinta, ia memilih menahan rasa penasaran itu. Cinta Laras, atau siapapun dia sebenarnya, bukan lagi anak perempuan sederhana yang dulu sering tertawa bersamanya di halaman sekolah. Kini dia seorang pemimpin, seorang perempuan dewasa dengan gaya bicara yang terukur,
sikap tenang yang nyaris dingin, dan mata yang penuh rahasia. Namun, di balik semua itu, Ari melihat secercah cahaya yang masih sama. Sebentuk kelembutan yang muncul di sela-sela kesibukan dalam tawa kecilnya saat mereka berbincang santai, atau saat cinta secara tak sadar menyebut hal-hal kecil yang hanya bisa diketahui seseorang yang tumbuh di tempat yang sama dengannya. Hari itu, mereka memiliki jadwal kunjungan lapangan ke proyek pembangunan perumahan baru di pinggiran kota, cuaca mendung, dan jalanan licin karena hujan semalam. Ari duduk di bangku depan mobil sambil menatap kaca jendela, sementara Cinta sibuk membuka laptop di pangkuannya. "Ari," ucapnya tanpa menoleh. "Kamu pernah ke Desa Randusari?" Ari menoleh cepat. "Pernah, Bu, waktu kecil. Aku sering diajak ayah ke sana. Dulu, kami punya saudara jauh yang tinggal di dekat lapangan bola." Cinta tersenyum. "Di dekat lapangan itu ada warung mie ayam, kan? Yang dindingnya dari anyaman bambu." Ari mengangguk, heran. "Iya. Tapi warung itu udah tutup lama. Ibu pemiliknya meninggal dunia." "Kan?" gumam Cinta pelan. "Aku sering dibelikan mie ayam di sana waktu kecil." Ari menatap wanita itu, tetapi tak berkata apa-apa. Setiap kali Cinta menyebut kenangan seperti itu, Ari merasa seperti sedang diajak berjalan kembali ke masa lalu, tapi selalu saja berhenti di ambang pintu saat sampai di lokasi proyek, tanah becek dan suara alat berat menyambut mereka. Cinta turun dengan langkah mantap, seolah lumpur tak akan mengganggu sepatunya yang mahal. Ari mengikutinya sambil memayungi. "Hati-hati, Bu." "Licin," ucap Ari pelan, refleks mengulurkan tangan saat Cinta terpeleset sedikit. Cinta menerima uluran itu. "Terima kasih, Ari. Kamu selalu sigap ya." Ari tertawa kecil. "Biasa saja, Bu. Ibu juga kuat jalan di sini tanpa keluhan." Saya salut. Cinta hanya tersenyum. Tapi kali ini ada sesuatu di balik senyum itu, sebuah kehangatan yang tak sepenuhnya profesional. Setelah kunjungan selesai, mereka mampir ke sebuah kedai kecil untuk makan siang. Tempat itu sederhana, dengan meja kayu dan kipas angin tua yang berderit, tapi Cinta tampak nyaman. Ia melepas blazer dan menggulung lengan blusnya. "Kamu sudah lama di Semarang, Ari?" "Baru 2 tahun, Bu. Dulu kuliah di Purwokerto, lalu pindah ke sini setelah diterima di perusahaan ini." "Kuliah jurusan apa?" "Manajemen." "Kok jadi asisten?" Ari tertawa. "Karena nggak langsung dapat kerja yang sesuai, Mu. Dan saya butuh uang cepat. Awalnya cuma niat bantu-bantu admin, malah keterusan." Cinta mengangguk pelan. "Tapi kamu bekerja dengan baik." Ari mengangguk, meskipun hatinya bergetar. "Terima kasih, Bu. Saya senang bisa kerja sama Ibu." Cinta menatapnya sesaat, lalu menunduk. "Kamu sering berpikir kalau kita pernah bertemu sebelumnya, enggak, Ari?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Ari hampir tersedak minumannya. Ia meletakkan gelas. Perlahan, "Pernah. Tapi saya nggak yakin." Jawabnya hati-hati. "Begitu juga saya," bisik Cinta, matanya menatap sendok di tangannya. "Kadang rasanya seperti deja vu, wajahmu, caramu bicara." Ari ingin sekali bertanya langsung, ingin menyebut nama Larasati dan membuka semua teka-teki ini, tapi rasa takutnya lebih besar. Takut salah, takut kecewa, takut merusak semuanya. Hari mulai sore ketika mereka kembali ke kantor. Di parkiran, sebelum mereka berpisah, Cinta sempat berkata pelan, "Kamu pernah suka seseorang, tapi ragu untuk mengatakannya, Ari?" Ari membeku, lalu menjawab, pelan, "Pernah, Bu. Tapi saya simpan sendiri karena saya tahu. Mungkin perasaan
Saya nggak pantas. Cinta menatapnya dalam. Kadang, yang membuat kita tidak pantas itu bukan perasaan, tapi situasi. Mereka saling diam, lalu Cinta melangkah pergi, meninggalkan Ari berdiri sendiri dengan dada yang dipenuhi pertanyaan. Malam itu, Ari tak bisa tidur. Ia membuka akun media sosial lamanya dan mencari nama Larasati. Tak ada, semua jejak tentang gadis itu seolah telah menghilang dari dunia. Tapi satu hal kini semakin jelas, perasaan yang selama ini ia tahan perlahan tumbuh liar. Ia tak tahu apakah ini cinta atau luka lama yang ingin sembuh, tapi yang ia tahu, ia mulai jatuh hati pada sosok Cinta Laras. Dan jika benar cinta adalah Larasati, maka hati Ari sedang jatuh untuk kedua kalinya kepada orang yang sama. Hari-hari terus bergulir seperti hujan yang tak pernah berhenti. Diam-diam, hati Ari semakin hanyut dalam pusaran yang sulit dijelaskan. Ia mulai mengenali pola senyum Cinta, cara wanita itu menatapnya saat berpura-pura fokus pada rapat, atau ketika tangan Cinta kadang menyentuh lengannya secara tidak sengaja terlalu lama untuk disebut kebetulan. Namun, di tengah kedekatan itu, jarak tak kasat mata justru semakin terasa. Ari tahu batasnya. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang asisten. Cinta Laras adalah atasannya, perempuan yang hidupnya sudah jauh dari dunia Ari. Tapi kenangan terus bermain di kepalanya, menyulut sesuatu yang dulu sempat terkubur. Hari itu, kantor mengadakan acara perayaan kecil di Ola Lantai 3, ulang tahun perusahaan yang ke-25. Semua karyawan hadir, termasuk Cinta. Ia datang mengenakan kebaya berwarna hijau tua, sederhana, tapi memancarkan keanggunan luar biasa. Ari yang biasanya cuek, hari itu bahkan sempat menyisir rambutnya 2 kali dan menyemprot sedikit parfum pinjaman dari Lucky. Acara berlangsung meriah. Ada sambutan, pemotongan tumpeng, dan pertunjukan kecil dari beberapa divisi. Ari duduk di pojok ruangan, memperhatikan Cinta dari jauh, matanya tak bisa lepas hingga seseorang dari panitia menyebut namanya untuk ikut permainan tebak gambar. Bersama tim manajemen, Ari berdiri kikuk. Saat namanya dipanggil, ia berjalan ke depan dengan jantung yang berdebar tidak karuan. Ia tak tahu bahwa satu lawan mainnya adalah Cinta sendiri. Mereka berdiri berseberangan. Cinta diberi gambar dan harus memberi isyarat agar Ari menebak 1, 2, 3. Cinta mulai memberi gerakan lucu. Ari menebak cepat, kucing. Benar payung. Benar lagi pisang. Salah, ternyata itu terong. Semua tertawa. Bahkan Cinta ikut menutup wajahnya menahan tawa. Tapi di tengah tawa itu, Ari menangkap senyum yang sangat ia kenal. Sebuah senyum miring yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu, senyum khas Larasati, sahabat masa kecilnya yang selalu tertawa saat mereka gagal menyelesaikan PR bersama. Dunia Ari seperti berhenti, pandangannya menatap lurus ke arah Cinta yang masih tertawa di depannya. Ia tak sadar saat giliran permainan selesai. Ia bahkan lupa berapa skor yang mereka raih. Sepulang dari acara itu, Ari duduk lama di ruangannya, kepalanya penuh tanya. Ia mulai membuka laci meja, mengambil sebuah buku kecil berisi catatan harian lamanya. Buku itu selalu ia bawa sejak SMA. Meski kini sudah hampir usang, ia membuka halaman terakhir yang ditulis tangan. Hari ini Laras pindah sekolah. Dia nggak sempat pamit. Aku cuma dikasih surat yang dititipkan Bu Guru. Katanya dia harus ikut orang tuanya ke Jakarta. Aku nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Tapi aku janji, kalau suatu hari nanti kami bertemu lagi, aku akan mengenalinya hanya dari senyumnya. Ari memejamkan mata, senyum itu. Ia melihatnya hari ini, keesokan harinya, mereka memiliki agenda kunjungan ke kantor cabang pembantu
di daerah Tembalang. Karena mobil perusahaan sedang dalam servis, Cinta memutuskan untuk naik taksi online. Tanpa banyak pikir, ia meminta Ari duduk di sampingnya. Kalau kamu bisa pilih hidupmu sendiri, kamu pengen jadi apa, Ari? Tanya Cinta tiba-tiba, memecah keheningan. Ari menoleh pelan, pengusaha kecil, punya usaha rumah makan atau toko sembako. Biar bisa dekat keluarga, nggak perlu jauh-jauh ke kota. Cinta tersenyum. Kamu sederhana sekali. Saya cuma ingin hidup tenang, tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Kalimat itu membuat Cinta diam. Ari melihat dari ujung matanya bahwa wanita itu menunduk, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Apa ibu pernah merasa harus berpura-pura jadi orang lain? Cinta menghela napas, sering, dan itu melelahkan. Tapi kadang, kita nggak punya pilihan, tapi kalau bisa, kembali ke masa lalu. Ibu bakal pilih jadi diri sendiri, atau tetap seperti sekarang? Pertanyaan itu membuat Cinta menoleh, matanya tajam, namun teduh. Aku masih mencari jawabannya. Ari, mereka tiba di kantor cabang. Agenda berjalan lancar, tapi pikiran Ari melayang-layang sepanjang hari. Ia ingin tahu lebih. Ia ingin memastikan. Ia ingin menyingkat tabir yang selama ini terasa menggantung di antara mereka. Malam harinya, di kamar kos yang sempit, Ari membuka album foto lamanya lagi. Kali ini, ia menatap satu foto dengan seksama. Ia dan Laras duduk di atas becak tua, makan es krim sambil tertawa lebar. Di balik foto itu, tertulis, "Senyummu nggak bakal aku lupakan." Seketika, air mata menetes dari pelupuk mata Ari, bukan karena sedih, tapi karena ia yakin. Keyakinan yang selama ini hanya ia simpan sebagai kemungkinan. Cinta Laras adalah Larasati. Ari tak bisa lagi mengabaikan apa yang hatinya teriakkan. Setelah semua potongan kenangan yang muncul, setelah semua percikan kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut sekadar takdir biasa, ia sampai pada satu kesimpulan. Cinta Laras bukan hanya bosnya, dia adalah Larasati, sahabat masa kecilnya. Orang yang pernah membuat masa kecil Ari berwarna, dan kepergiannya membuat hidup Ari terasa setengah kosong. Namun, benarkah dia masih orang yang sama? Pagi itu, Ari datang lebih awal ke kantor. Ia membawa sesuatu. Di dalam tasnya foto lama, surat tulisan tangan dari Laras yang dulu sempat ia simpan rapi, dan sebuah bros bunga plastik yang pernah diberikan Laras di hari ulang tahunnya. Ia menyimpannya di dalam map coklat. Ia belum tahu akan apa yang ia lakukan dengan benda-benda itu. Tapi ia merasa harus membawanya. Hatinya gelisah, pikirannya tak bisa fokus. Cinta datang setengah jam kemudian, seperti biasa dengan penampilan rapi dan aura tak tergoyahkan, tapi ada sesuatu di raut wajahnya hari ini yang sedikit berbeda. Matanya tampak lelah, dan ia sempat menghela napas panjang sebelum duduk di kursi kerjanya. "Pagi, Ari," ucapnya pelan. "Pagi, Bu," jawab Ari singkat, mencoba menyembunyikan gelisahnya. Mereka bekerja seperti biasa. Namun sepanjang pagi itu, Ari terus mencuri pandang, mengamati setiap gestur Cinta, cara dia menatap layar laptop, cara dia menggigit bibir bawah saat berpikir keras. Dan setiap kali ia melihat itu, kenangan masa kecil terus menyeruak. Siang harinya, setelah rapat selesai, Ari memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Cinta. "Boleh bicara sebentar, Bu?" Cinta menoleh. "Tentu." Masuk. Ari melangkah masuk. Dengan jantung berdegup keras, ia duduk, lalu mengeluarkan map dari tasnya dan meletakkannya di meja Cinta. "Apa ini?" tanya Cinta sambil meraih map itu. "Kenangan," jawab Ari pelan. Cinta membuka map itu dengan alis berkerut. Begitu ia melihat foto lama mereka di atas becak,
Mata Cinta membelalak, tangannya bergetar halus saat ia mengambil bros bunga plastik kecil yang sudah mulai pudar warnanya. Ini, dari mana kamu dapat ini? Ari menatapnya dalam. Dari kamu, waktu kamu masih Larasati. Hening, sangat hening. Cinta meletakkan bros itu perlahan. Napasnya tercekat. Ia menatap Ari dengan mata yang kini mulai basah. Jadi kamu Ari yang dulu suka rebutan tempa mendoan itu? Ari mengangguk. Iya, Ari yang kamu tinggal tanpa pamit. Ari yang sampai sekarang masih simpan surat perpisahanmu. Cinta menutup wajahnya, bahunya bergetar pelan. Tangis itu akhirnya pecah. Ari hanya diam. Ia tak ingin menyela. Ia hanya ingin membiarkan semua itu keluar. Aku nggak punya pilihan waktu itu. Arit orang tuaku pindah mendadak. Ayahku bangkrut. Semua harta kami habis. Kami harus menghilang dari banyak hal. Termasuk dari masa lalu. Ari menelan ludah, berusaha mengatur suaranya. Kenapa kamu nggak pernah kirim kabar? Cinta mengusap air matanya. Aku mau. Tapi aku takut, aku malu. Aku nggak ingin kamu lihat aku jatuh. Dan saat kami akhirnya bangkit kembali di Jakarta, semuanya sudah terlalu jauh. Aku pikir, kamu pasti sudah lupa. Ari menggeleng, enggak. Laras, aku nggak pernah lupa, bahkan setelah semua tahun ini. Cinta menatapnya, tatapan yang penuh luka dan harap. Tapi juga canggung, mereka bukan lagi anak kecil yang duduk di becak sambil tertawa. Kini mereka berdiri sebagai dua orang dewasa dengan dunia yang sudah sangat berbeda. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Tanya Arif aku. Takut kamu membenciku, dan waktu aku sadar itu kamu. Aku juga bingung harus bagaimana. Kita sekarang dalam posisi yang rumit. Ri, aku bosmu. Kamu bawahanku, kalau bukan karena jabatan, kamu bakal ngomong jujur dari awal. Cinta terdiam lama, lalu menjawab pelan. Mungkin, Ari mengangguk. Ia memahami. Tapi hatinya tak serta-merta tenang. Terus sekarang gimana? Bisik Ari. Cinta berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Aku nggak tahu, Ari, tapi satu hal yang pasti. Ia berbalik, menatap Ari dalam-dalam. Rasa itu belum pernah benar-benar hilang. Dan saat kata-kata itu terucap, waktu seolah berhenti. Ari merasa seperti kembali menjadi anak laki-laki di halaman sekolah, memandangi Laras dari jauh sambil berharap suatu hari nanti bisa menggenggam tangannya. Tapi kini mereka tak lagi di halaman sekolah. Mereka berada di dunia nyata, penuh konsekuensi dan aturan. Tiba-tiba suara ketukan di pintu memecah keheningan. Asisten HRD masuk tergesa. Maaf, Bu Cinta, ada masalah besar. Salah satu staf divisi keuangan dilaporkan ke manajemen pusat karena kedekatannya dengan atasan langsung. Kemungkinan akan ada audit internal untuk semua staf yang terlibat hubungan personal dengan atasan. Ari dan Cinta saling berpandangan, dan dalam satu detik itu, kenyataan menghantam mereka lebih keras dari apapun. Kantor yang biasanya dipenuhi senyum dan sapaan pagi kini berubah tegang dan sunyi. Gosip menyebar lebih cepat daripada dokumen di mesin fotokopi. Isu soal audit internal membuat semua pegawai menunduk lebih dalam, berbicara lebih pelan, dan menjaga jarak satu sama lain seolah keakraban adalah kesalahan yang harus dibayar mahal. Ari duduk di meja kerjanya dengan wajah kosong, tangannya sibuk mengetik laporan, tapi pikirannya melayang entah kemana. Kata-kata terakhir dari asisten HRD terus terngiang-ngiang di telinganya, akan ada audit internal untuk semua staf yang terlibat hubungan personal dengan atasan. Itu bukan lagi sekadar kabar, itu ancaman. Tak lama kemudian, Cinta memanggil Ari ke ruangannya. Suaranya lewat telepon terdengar datar
dan singkat, tidak seperti biasanya. Begitu pintu tertutup, Cinta berdiri di balik meja kerjanya. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Hanya tatapan dingin yang menyimpan bandai. "Ai, kita harus bicara serius," ucapnya pelan tapi tegas. Ari mengangguk, menahan napas. "Aku dengar kabar dari HR di pusat. Mereka benar-benar akan lakukan investigasi soal rumor kedekatan bawahan dan atasan di seluruh cabang, dan kabar buruknya, ada seseorang di kantor ini yang mulai menyebarkan gosip tentang kita." Ari membeku. "Tentang kita?" Cinta menatapnya tajam. "Ada yang melihat kita makan berdua di Tembalang. Ada yang menyaksikan kamu menatapku lebih lama dari yang seharusnya, dan sekarang semua sedang digoreng menjadi isu." Hari ingin tertawa, tapi tidak bisa. Bukan karena lucu, tapi karena betapa menyedihkannya dunia ini, di mana dua orang yang mencoba mengenal masa lalu dan menyembuhkan hati malah dianggap melanggar profesionalisme. "Apa yang ibu mau saya lakukan?" tanya Ari pelan. Cinta menunduk. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku akan bicara ke HRD. Kalau ini semua cuma salah paham. Tapi kalau sampai audit beneran terjadi, kita harus buat jarak. Kamu bisa minta dipindah ke divisi lain, atau mengundurkan diri." Kata-kata itu menghantam Ari seperti palu. Mengundurkan diri. Cinta mengangguk, meski jelas ia sendiri nyaris tak sanggup mengucapkannya. "Aku nggak mau kamu jadi korban, Rick, tapi aku juga nggak bisa kehilangan integritasku sebagai pemimpin cabang. Semua orang mengawasi kita sekarang." Ari menatapnya. Matanya mulai memerah, tapi suaranya tetap stabil. "Jadi, semua yang kita rasakan, semua itu sekarang jadi masalah. Aku nggak pernah bilang itu salah. Aku tahu aku yang salah. Aku terlalu dekat. Aku terlalu nyaman, bukan cuma kamu yang nyaman." Laras, nama itu, nama yang jarang ia sebut, akhirnya keluar. Cinta menutup matanya, perlahan ia duduk. "Jangan panggil aku Laras sekarang, Ari, itu menyakitkan." "Kenapa?" bisik Ari. "Karena kamu bukan Larasati lagi, atau karena kamu nggak mau mengingat perasaan itu?" Cinta berdiri, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap menjaga suaranya tetap tenang, "Karena sekarang bukan waktunya, kita sudah beda dunia. Kamu tahu itu, aku tahu itu, dan aku nggak mau kamu hancur karena aku." Ari berdiri. Kali ini, ia tak bisa menahan emosi, lantas semua kenangan kita dulu. "Semua yang kamu bilang belum hilang. Itu apa? Hanya kesalahan kecil sebelum audit besar menghantam." "Jangan gitu, Ari, lalu aku harus gimana?" "Diam. Berpura-pura kalau aku nggak pernah merasakan apapun padamu. Kalau aku nggak pernah berharap akhirnya bisa ketemu kamu lagi setelah semua tahun ini." Cinta menunduk. "Aku juga berharap yang sama, tapi harapan kita nggak cukup kuat melawan kenyataan." Hening menyelimuti ruangan. Beberapa saat kemudian, suara notifikasi dari laptop Cinta memecah keheningan. Sebuah email masuk dari HR di pusat. Cinta membacanya sekilas, lalu menutup layar dengan wajah pucat. "Mereka minta aku laporkan semua nama bawahan yang pernah punya hubungan emosional atau terlalu dekat secara personal dalam waktu 3 hari. Ari menatapnya tanpa berkedip. "Aku akan mengundurkan diri," ucapnya mantap. "Biar aku saja yang keluar, biar kamu tetap aman." Cinta mengangkat wajahnya. "Jangan, Ari, aku yang salah. Harusnya aku yang bertanggung jawab." Ari menggeleng. "Kalau kamu keluar, semua orang akan anggap kamu mundur karena lemah. Tapi kalau aku yang pergi, kamu bisa tetap jaga posisimu. Kamu kerja keras buat sampai sini. Jangan hancurkan itu cuma karena aku."
air mata menetes dari sudut mata Cinta. Tapi ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Ari dengan kesedihan yang dalam dan kehilangan yang tak bisa diselamatkan. Hari berikutnya, Ari menyerahkan surat pengunduran dirinya ke HRD. Tanpa alasan personal, hanya alasan klasik ingin fokus pada keluarga di kampung halaman. Buki menepuk bahunya dengan sedih. Kenapa mendadak banget? Ari tersenyum hambar. Mungkin aku memang gak cocok kerja di sini terlalu lama. Cinta tidak keluar dari ruangannya hari itu. Ia hanya mengirim pesan singkat ke ponsel Ari. Terima kasih pernah datang di waktu yang tak terduga. Maaf, karena aku tak bisa mempertahankan apa yang telah kembali. Kalau suatu hari nanti kamu memaafkan aku akan tetap menunggu di perempatan kenangan itu. Ari membaca pesan itu berulang kali, dan saat malam tiba, ia berdiri di stasiun kereta dengan satu ransel kecil, menatap rel panjang ke arah kampung halaman, sambil berusaha menenangkan hatinya yang masih bergejolak hebat. Langit Banjarnegara pagi itu diselimuti kabut tipis, udara dingin menggigit kulit, tapi hati Ari jauh lebih beku dari apapun yang bisa disentuh oleh angin pegunungan. Sudah 3 minggu sejak ia meninggalkan Semarang. 3 minggu sejak ia menyerahkan surat pengunduran diri, mengucapkan perpisahan singkat pada rekan kerja, dan mematikan ponsel untuk menghindari pesan-pesan yang bisa menggoyahkan keputusannya. Kini ia kembali menjadi Ari yang dulu anak kampung yang membantu ibunya berjualan di warung kecil depan rumah, menjemput adiknya sepulang sekolah, dan bercengkerama dengan tetangga di gardu malam. Tapi dalam senyum dan sapaan itu, ada bagian dari dirinya yang terasa kosong, bagian yang dulu sempat terisi oleh tawa dan senyum Cinta Laras atau Larasati. Nama itu kini selalu menggema dalam pikirannya. Ia mencoba menghapusnya, namun makin ia menolak, makin kuat bayangan itu merasuk, dan yang paling menyakitkan adalah saat mereka akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir, mereka justru harus berpisah karena dunia dewasa yang tak lagi ramah. Pada perasaan hari itu, Ari duduk di belakang rumah, menatap sawah luas yang menguning, sambil memegang bros bunga plastik yang dulu diberikan Laras. Warnanya telah memudar, tetapi kenangannya tetap segar. Ia memutar-mutar benda kecil itu di tangan sebelum akhirnya berkata pelan, seolah pada angin, "Aku bodoh. Aku pikir mundur itu jalan keluar, tapi justru aku jadi kehilangan 2 kali." Sementara itu di Semarang, kantor cabang tempat Cinta bekerja mulai kembali tenang setelah audit internal selesai. Namun nama Ari tetap menjadi bisik-bisik kecil yang belum sepenuhnya padam. Ada rasa bersalah yang terus menggerogoti Cinta tiap kali ia membuka ruangannya dan melihat kursi kosong di sudut meja yang dulu ditempati Ari. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas semua hal yang tak bisa ia kendalikan, atas perasaan yang tumbuh di waktu yang salah, atas keberanian yang datang terlambat. Tiap malam, ia memandangi ponselnya. Ada satu pesan yang sudah ia ketik berkali-kali, namun tak pernah dikirim. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku masih di sini, menunggu, berharap, meski tahu semuanya sudah tak sama." Tapi pesan itu hanya tersimpan di draft. Ia takut mengganggu Ari. Takut kalau Ari sudah menemukan kenyamanan di tempat lain. Namun yang tak Cinta tahu, di Banjarnegara, Ari pun sama. Diam-diam membuka pesan lama dari Cinta, membaca ulang, lalu menghapus air mata yang kadang turun tanpa permisi. Beberapa minggu kemudian, nasib mempertemukan mereka lagi dengan cara yang sederhana, tapi mengguncang. Ari mendapat undangan reuni kecil dari teman-teman SD-nya. Lokasi pertemuan dipilih di sebuah tempat makan terbuka di Wonosobo. Awalnya Ari ragu, tapi dorongan dari sang adik dan keinginan untuk sejenak keluar dari bayang-bayang luka,
akhirnya membuatnya memutuskan hadir. Ia datang mengenakan kemeja sederhana, celana jeans, dan ransel kecil. Wajahnya sedikit lelah, tapi ia tetap menyapa teman-temannya dengan ramah. Hingga saat itulah, seorang perempuan turun dari mobil putih di pelataran parkir. Langkahnya ragu, matanya menyisir kerumunan, lalu berhenti tepat saat pandangan mereka bertemu. Cinta atau Laras. Ari berdiri kaku. Ia tak bisa bergerak. Semua yang ia tahan selama ini mendesak keluar seketika. Cinta tersenyum kecil. Tak seindah dulu, tapi lebih tulus, lebih rapuh. Boleh duduk di sini? Tanya Cinta pelan, menunjuk bangku kosong di samping Ari. Ari hanya mengangguk. Mereka duduk dalam diam beberapa menit, lalu Cinta membuka pembicaraan. Aku nggak tahu kamu bakal datang, tapi aku harap kamu datang. Ari menatapnya. Aku juga nggak tahu kamu masih ingat reuni ini. Aku ingat semuanya, Ring, bahkan hal kecil sekalipun, termasuk janji kamu, waktu kamu bilang akan mengenaliku hanya dari senyumku. Ari terdiam, matanya mulai memerah. Kamu nggak salah waktu mundur dari kantor, lanjut Cinta. Itu tindakan paling dewasa yang pernah aku lihat. Tapi jujur, kamu juga meninggalkan kekosongan yang nggak bisa aku isi sampai sekarang. Lantas, kenapa kamu nggak mencariku? Aku takut kamu marah. Takut kamu nggak mau tahu aku lagi. Ari menghela napas. Tapi aku di sini. Sekarang, Cinta tersenyum. Iya, dan aku juga di sini. Keduanya saling berpandangan. Tak ada pelukan, tak ada drama berlebihan. Hanya dua mata yang bicara dalam sunyi. Mengatakan bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tersesat. Menunggu waktu untuk kembali menemukan jalan, lalu Cinta mengambil sebuah benda kecil dari tas tangannya, ros bunga plastik, benda yang sama yang dulu ia berikan saat ulang tahun Ari di SD, yang dulu Ari simpan dengan hati-hati. Dan kini, Cinta pun menyimpan benda yang serupa. Kita berdua ternyata nggak pernah benar-benar pergi, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ari tersenyum. Bukan senyum pura-pura, bukan senyum formal, tapi senyum yang benar-benar datang dari tempat terdalam dalam hatinya. Namun takdir belum selesai menguji mereka. Malam itu, Cinta mengatakan satu hal yang mengubah arah segalanya. Aku akan kembali ke Jakarta minggu depan. Manajemen pusat ingin aku pegang proyek baru, dan aku belum tahu apakah aku akan kembali ke sini. Ari menunduk. Jadi ini hanya persinggahan? Bukan, ini pertemuan kembali yang seharusnya menjadi awal. Tapi kenyataannya mungkin hanya akan jadi jeda. Kalau aku ke Jakarta, kamu bakal tetap jadi Cinta Laras? Atau Larasati? Aku akan jadi diriku sendiri. Asal kamu tetap jadi Ari yang dulu aku kenal. Ari menatap langit malam yang mulai mendung. Hatinya tak bisa menjawab. Kadang cinta tak cukup hanya dengan kenangan. Ia butuh keberanian, dan Ari tahu waktu mereka sudah hampir habis lagi. Langit Jakarta sore itu gelap, meski belum waktunya hujan turun. Gedung-gedung menjulang dengan kesibukan yang tak pernah padam. Di antara suara klakson dan langkah cepat pejalan kaki, seorang pemuda berdiri di depan pintu masuk sebuah gedung. Pencakar langit, mengenakan kemeja biru tua dan sepatu yang sedikit berdebu. Itu Ari. Setelah hampir 2 bulan berlalu, sejak pertemuan di Wonosobo, ia akhirnya memutuskan untuk datang ke Jakarta. Bukan karena dorongan emosi semata, tapi karena ia tahu menunggu hanya akan menambah luka, dan bila ingin memperjuangkan sesuatu, ia harus menjemputnya, bukan menanti di tempat yang sama. Sebelum datang, Ari hanya mengirim satu pesan pada Cinta. Kalau aku datang ke Jakarta, masih ada tempat untukku berdiri di sampingmu.
Pesan itu dibaca, tapi belum ada balasan. Namun Ari tak surut. Ia berdiri di depan kantor pusat PT Lestari Abadi Properti, gedung yang dulu hanya ia lihat di brosur pelatihan saat masih menjadi staf junior. Kini, ia berdiri di depan pintunya bukan sebagai karyawan, bukan sebagai tamu penting, tapi sebagai seseorang yang ingin mengembalikan bagian dari hidupnya yang hilang. Setelah izin dari resepsionis, ia diantar ke lantai 24 divisi pengembangan proyek nasional. Di sanalah Cinta sekarang berada, menangani proyek bernilai triliunan rupiah. Tapi bukan nominal itu yang membuat Ari gugup, melainkan kenyataan bahwa ia akan kembali berhadapan dengan perempuan yang terus mengisi pikirannya sejak hari ia memutuskan pergi. Pintu ruangan terbuka. Cinta berdiri di dekat jendela, mengenakan blazer krem dan celana panjang putih. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap memancarkan ketegasan yang Ari kenal. Namun saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang mencair. "Sudah sampai juga kamu?" ucap Cinta pelan, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Ari mengangguk, melangkah masuk. "Aku bilang akan datang. Kenapa?" tanyanya. "Karena kamu tak pernah benar-benar hilang dari pikiranku, Laras." Cinta memejamkan mata sesaat saat mendengar nama itu. "Aku nggak tahu harus bersikap seperti apa setelah kamu pergi dari Semarang. Semuanya berubah. Aku jadi kehilangan pegangan." Ari menatapnya. "Kalau memang kehilangan, kenapa kamu diam?" "Aku harus bersikap kuat. Aku nggak bisa jadi wanita yang goyah hanya karena kehilangan seorang asisten. Di mata dunia, aku pemimpin, tapi di balik itu, aku perempuan yang jatuh cinta pada seseorang yang harusnya tidak pernah menjadi bagian dari rencana hidupku." Ari berjalan mendekat. "Tapi kamu lupa, Laras. Hidup nggak bisa selalu sesuai rencana." Cinta terdiam, matanya basah. Ia tidak menangis, tapi Ari bisa lihat getar di dagunya. "Waktu kita ketemu di Wonosobo, aku ingin kamu bilang kalau kamu akan ikut aku ke Jakarta, tapi kamu diam, dan waktu aku tunggu pesanmu, yang datang justru lamunan. Aku takut, Laras. Takut kamu sudah bukan Laras yang dulu. Tapi sekarang aku sadar, kamu tetap orang yang sama, kamu cuma berubah tempat, bukan isi hatimu." Cinta tersenyum samar. "Dan kamu tetap Ari, yang keras kepala, yang terlalu banyak." Memendam, keduanya tertawa pelan. Meski di balik tawa itu, ada haru yang tak terbendung. Lalu Ari menghela napas panjang. "Aku kesini bukan untuk membebanimu. Aku nggak minta kamu memilih aku atau pekerjaanmu. Aku tahu kamu layak untuk semua yang sudah kamu capai. Tapi aku cuma ingin satu hal." Cinta menatapnya. "Aku ingin tahu, kalau suatu hari, aku kembali ke kota ini sebagai orang yang lebih siap, lebih pantas. Kamu masih akan ada di sana untuk menyambutku." Cinta mendekat, hanya tinggal beberapa langkah dari Ari. "Kamu nggak harus tunggu hari itu." Ari mengerutkan kening. "Maksudmu?" Cinta menghela napas. "Aku sudah ajukan pengunduran diri. Aku sudah selesaikan semua proyek yang jadi tanggung jawabku. Aku akan kembali ke Semarang bulan depan." Ari terpaku. "Kenapa?" "Karena aku sadar, aku bisa bangun karir baru. Tapi aku nggak bisa membangun cinta baru dari reruntuhan yang aku tinggalkan." Ari menunduk. "Jadi, kamu rela kehilangan semua ini?" Cinta menggenggam tangan Ari. "Aku rela kehilangan dunia, asal nggak kehilangan kamu lagi." Dan di detik itu, waktu seperti berhenti. Ari merasakan tangan Cinta hangat, nyata, dan tidak lagi menjauh. Tak ada lagi status atasan dan bawahan, tak ada lagi ruang kerja yang membatasi. Yang tersisa hanya dua hati yang memilih untuk saling menemukan. Sekali lagi,
Di waktu yang mereka pilih sendiri 1 bulan kemudian, di sebuah rumah kecil di pinggiran Semarang, Ari berdiri di teras dengan secangkir teh hangat. Cinta datang menghampiri, mengenakan daster dan sandal rumah, membawa sepiring. "Pisang goreng," katanya, "kamu nggak suka pisang?" Tanya Cinta menggoda. Ari tertawa. "Kalau yang gorengin kamu, semua jadi enak." Mereka duduk berdampingan. Tak perlu kata-kata. Karena kali ini mereka tahu. Mereka tak akan saling pergi lagi. Musim hujan kembali datang ke Semarang. Jalanan basah, udara lebih sejuk dari biasanya, dan daun-daun jambu yang tumbuh di halaman rumah Ari kini menggugurkan sebagian daunnya seolah ikut merayakan perjalanan yang akhirnya tiba di pelabuhan. Terakhir, 2 bulan telah berlalu sejak Cinta Laras meninggalkan Jakarta. Bukan dengan keputusan tergesa, bukan karena tekanan, tapi karena akhirnya ia memilih untuk pulang, bukan ke tempat yang dulu ia tinggalkan sebagai Larasati kecil, tapi ke tempat di mana hatinya merasa damai, tempat di mana ia bisa jadi dirinya sendiri tanpa beban jabatan, status, atau ekspektasi orang lain. Di rumah kecil peninggalan ayah Ari, mereka hidup sederhana, tidak ada karpet mahal atau meja kaca yang mengkilap, tapi di setiap sudut rumah itu ada tawa dan percakapan jujur yang tak pernah bisa dibeli dengan gaji manajer perusahaan sekalipun. Cinta membuka usaha konsultasi properti kecil-kecilan dari rumah. Kliennya tidak sebanyak dulu, tapi ia bahagia bisa membantu warga lokal merancang bangunan impian mereka. Ari juga mulai bekerja freelance sebagai asisten administrasi dan marketing online untuk beberapa UMKM di daerah. Mereka bukan pasangan paling mewah, tapi mereka punya segalanya, satu sama lain. Pagi itu, Cinta duduk di dapur, menyeduh kopi sambil menulis rencana desain rumah minimalis untuk tetangga. Rambutnya digelung asal, matanya sedikit bengkak karena begadang, tapi wajahnya tetap memancarkan ketenangan yang tulus. Ari datang dari belakang rumah sambil membawa bungkusan tahu bacem kesukaan Cinta. "Kamu belum sarapan?" tanya Ari, meletakkan kantong plastik di meja. "Belum. Tadi nyicil gambar dulu biar nanti siang bisa istirahat." Ari duduk, menatapnya lama. "Kamu bahagia?" Cinta menoleh. "Kenapa nanya begitu?" "Karena aku kadang masih takut kamu bakal ngerasa nyesel. Udah ninggalin semuanya buat hidup kayak gini." Cinta tertawa pelan. Ia menggenggam tangan Ari dan mengusapnya lembut. "Dulu, waktu aku di lantai 24 kantor pusat, aku punya segalanya kecuali diriku sendiri. Tapi sekarang, aku punya kamu, aku punya mimpi baru, dan yang paling penting, aku nggak harus pura-pura lagi." Ari mengangguk, menunduk sebentar. Ia tahu Cinta tulus, tapi tetap saja ada ketakutan kecil di hatinya yang belum sepenuhnya pergi. Kalau suatu hari nanti kamu ditawari posisi besar lagi, kamu bakal pergi. Cinta menatapnya dalam. "Kalau kamu ikut, iya. Tapi kalau harus kehilangan kamu lagi, nggak akan." Ari tersenyum, tak berkata apa-apa. Ia tahu jawaban itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berjalan dengan ritme yang mereka ciptakan sendiri. Kadang ada pertengkaran kecil tentang siapa yang lupa matikan kompor, tentang siapa yang lupa angkat jemuran. Tapi setiap malam sebelum tidur, mereka selalu saling minta maaf dan saling genggam tangan. Karena bagi mereka, rumah bukan tentang tembok dan genteng, rumah adalah orang yang membuatmu ingin pulang. Pada suatu malam hujan deras, Ari dan Cinta duduk di depan jendela sambil menikmati teh jah. Petir menyambar di kejauhan, tapi mereka tidak takut. Ari panggil Cinta pelan. Aku dulu pernah berharap bisa menikah dengan sahabat masa kecilku. Tapi waktu itu,
Aku pikir itu cuma mimpi. Ari menoleh, tersenyum, dan sekarang kamu tahu, kadang mimpi memang cuma perlu waktu lebih lama buat jadi kenyataan. Cinta mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Ari. Terima kasih udah jemput aku kembali ke hidup ini. Terima kasih juga, karena kamu gak pergi lagi. Beberapa bulan kemudian, di pelataran sebuah masjid kecil di Banjarnegara, Ari dan Cinta mengucap janji suci. Tak banyak tamu undangan, hanya keluarga, tetangga, dan sahabat lama. Tapi di tengah kesederhanaan itu, semua yang hadir bisa merasakan kehangatan yang tulus dari dua hati yang akhirnya bersatu. Saat ijab kabul selesai dan ucapan sah menggema, mata Cinta berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Ari erat. Akhirnya, bisiknya, Ari mengangguk. Akhirnya, epilog beberapa tahun kemudian. Sebuah rumah mumil dengan taman kecil berdiri di pinggir kota Semarang. Di depan rumah, seorang anak kecil berlari-lari sambil membawa bros bunga plastik di tangannya. Di dalam rumah, Ari duduk di ruang kerja mengetik laporan sederhana. Sementara Cinta duduk di dekat jendela memantau desain bangunan clean dari laptopnya. Hidup mereka mungkin tak luar biasa di mata dunia. Tapi bagi mereka, ini adalah versi terbaik dari bahagia yang pernah mereka bayangkan dan cinta yang pernah tertunda kini tumbuh dalam diam, dalam harapan, dan dalam rumah yang mereka bangun sendiri dari kenangan, pengorbanan, dan keberanian untuk memilih satu sama lain. Sekali lagi,